Oke, baiklah kelas 10 kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah bahas ini ya. Sudut berelasi di kuadran 1 dengan dasarnya itu segitiga ini. Ini segitiga dasar. Depan samping miringnya itu tetap ya kita gunakan itu menyelidiki yang lain. Ini tetap berlaku ya. Nah, sekarang sudutnya yang akan kita bahas itu ada di kuadran 2. Di kuadran 1 itu hanya satu relasinya ya. Alfa dan 90 minus alfa. Tetapi di kuadran 2 ini kan sudutnya lebih dari 90 kurang dari 180. Ada dua relasi nanti. Yang pertama saya akan bahas yang 90 plus alfa. Kita coba ambil gambarnya dulu ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan ukurannya cukup nyaman untuk dilihat ya. Ya. Jelas ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2. Saya crop saja kalau begitu. Oke. Tuh, berbeda ya. Sepertinya saya salah ambil gambar. Nah, ini saya ganti ya. Ini gambarnya salah ini. Nah, mirip ya dengan tadi ya, tapi ini lebih sudah sesuai ya. Kita kecilkan dulu biar pas ukurannya. Crop lagi dikit. Ya. Nah, ini dia. Kita tetap gunakan segitiga dasar yang tadi di atas itu ya. Ini kan sudut awalnya alfa. Kemudian ketika ini garis R dirotasi 90 derajat, rotasi 90 derajat positif itu jadinya ke arah sana ya, melawan jam itu positif, sehingga nanti kita punya sudut yang ini dari sini sampai sini itu besarnya adalah 90 plus alfa, seperti itu. Kalau kita kembali ya, ini apa, saya copy saja ya supaya kalian tidak bingung ya. Nah, ini saya copy saja kalau begitu ya, biar kalian tidak bingung bahwa alfanya ya tetap alfa yang itu gitu ya. Sebenarnya kan begitu maksud saya. Ini ya alfanya ya tetap yang itu ya sebenarnya ya gitu. Depan samping miringnya tetap alfa yang tadi. Sekarang ini saya copy lagi nih biar kalian tidak bingung ya. Ya supaya tidak bingung ya, tetap saya copy lagi, copy paste itu. Nah ya sudah saya turunkan lah. Saya turunkan saja. Iya. Maunya saya tadi tidak usah saya copy, tapi ya nanti saya, kalau kalian bingung itu kasihan juga kalian kalau bingung ya. Ini kok alpha dapat segitu, nah nanti kalian bingung lagi. Jadi saya copy saja, copy paste. Oke, ini ya. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan ini karena ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kita akan pandang sudutnya 90 plus alpha itu yang ini. Terus kalau sudutnya begitu, kita mau lihat trigonometrinya dari mana? Ya, kita pakai yang ada di sini ya. Sudutnya itu ada di dalam sini sebenarnya. Yang akan kita analisis itu di sini. Kok bisa? Ya, memang begitulah pendefinisiannya ya. Namanya definisi itu ya seperti itulah gitu ya. Jadi yang pakai definisi itu justru sudut yang ada di situ nih, yang ada di dalam sini. Atau saya akan ganti sedikit ya, kalau gitu saya ubah saja. Ini kan beta di situ. Oh ya, saya pindah saja. Kita akan pakai yang ini ya. Kita pakai yang di sini. Terus
terus mana ya ini. Nah, saya akan tandai ya bahwa sudutnya itu di situ saja lah. Oke. Ini pendefinisiannya caranya seperti ini ya. Mencari definisinya ini saya sembunyikan labelnya S1 D1 ya, itulah. Nah, saya ekspor ulang kalau begitu gambarnya. Siap. Oke, override saja ya. Saya hapus gambarnya ya supaya lebih update, lebih baru gambarnya. Saya update lagi. Text wrapping, font of text. Nah, jadi 90 plus alpha itu yang ini, yang kan kita pandang itu yang betanya itu, yaitu beta itu yang kita lihat. Dari situlah kita akan mendefinisikan ya depan samping miringnya dia itu yang mana, begitu ceritanya. Ceritanya kira-kira begitu sederhananya. Dan yang pasti ya beda dengan yang dari alpha ya. Kita akan pandang sudut beta. Jika dipandang dari, oh ini kok besar semua. Jika dipandang dari ini ya, sudut beta, kita tetap kelompokkan depannya beta itu adalah si X ya. Jadi depannya beta ini X. Kemudian sampingnya itu Y. Nah, cuma begini. Ini yang harus saya hati-hati ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini kan kuadran 2. Iya kan, ini kuadran 2. Kemudian di kuadran 2 ini kan nilainya ini negatif. Nilai ini negatif. Ini kita hati-hati. Banyak yang biasanya lupa sudah masuk bukan di kuadran 1 tapi tidak diubah tandanya. Nah, ini yang biasanya banyak yang terjadi. Ya, jadi ini negatif sehingga nanti saya akan tambahkan sedikit perubahan bahwa sisi sampingnya itu adalah sisi depannya itu X ya, sisi sampingnya itu adalah negatif Y. Negatif Y. Karena dia di kuadran 2 itu negatif gitu ya. Ini negatif. Ingat ya, ini negatif. Panjangnya positif, tetapi karena kita bicara titik koordinat ya, di sana titik koordinatnya negatif. Absisnya ordinatnya ya. Koordinat absis, benar, absis. Meskipun di situ panjangnya adalah Y, jaraknya itu Y, tetapi nilai absis di kuadran 2 itu absisnya negatif. Itu sudah ada di uraian awal ya. Itu ada di uraian awal. Nah, kalau kalian bingung ya silahkan pelajari lagi sistem koordinat ya. Pelajari sistem koordinat, loh kok bisa di situ negatif ya, memang begitu, itu definisi koordinat Kartesius itu begitu. Jadi di daerah kedua, di kuadran kedua itu ininya negatif ya, makanya di sini minus Y. Oke. Sementara sisi miring ya, sisi miring itu tidak mungkin negatif ya, karena dia apa ya, itu adalah hasil akar kuadrat dari jumlah kuadratnya X dan Y. Sekarang kita akan coba cari satu-satu ini ya. Kita cari satu-satu nilai ini. Ya, oke. Maju ya. Kalau kita mau cari sinus beta,
Sinus itu depan miring ya. Jadi sebenarnya dia mirip ya. Nah gini lah. Saya akan ganti karena betanya memang ganti semua, jadi plus bukan minus lagi. Depan miring berarti depannya X, miringnya Y. Ya, ternyata begitu lagi ya. Jelas hampir sama ya. Cuma hati-hati di sini ketika kita bicara kosinus. Ini kan negatif ya. Nah, itu harus hati-hati. Otomatis ini jadinya negatif nih. Gitu ceritanya. Ini supaya cukup tempatnya saya geser sedikit ya. Restart at E. Hati-hati di kuadran, selain kuadran 1 ada perubahan. Nah, ini Y-nya saya ganti pakai negatif Y. Otomatis nanti efeknya ini negatif loh ya. Gara-gara Y-nya negatif itu ya, semua jadi negatif. Nah, ini dia negatif juga. Dan ini terakhir ya. Ini ada Y lagi, Y-nya saya ganti. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ternyata di sana yang positif di kuadran di relasi ini hanya yang ini ya, yang sinus 90 plus alfa itu aja yang positif ya. Nah, yang tadi saya bilang relasinya ada dua ya kan, yang 90 min sama 90 plus dan 180 min dan 190 plus. Kita lihat nanti di relasi yang selanjutnya tandanya bagaimana. Apakah seperti itu juga? Ini saya rangkum dalam satu kotak begini ya. Nah, ternyata sinusnya positif, kosekan juga positif. Positif ya. Nah, ini dia. Ini adalah penelusurannya ya. Oke, ini cukup panjang penjelasannya ya untuk mendapatkan yang ada di kotak ini. Kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya di relasi masih kuadran 2, tetapi nanti kita akan bahas relasi sudut yang 180 minus ya. Ini saya copy aja deh kalau gitu. Oh ya sudah ada di situ. Nah, saya angkat saja Easter egg ya, kayak di film-film itu. Ini ya. Ini rangkuman hasilnya, ini prosesnya. Kalau kalian mau mengingat yang terakhir ini bisa, tetap ya alangkah baiknya kalau kalian pahami prosesnya juga. Sebaiknya pahami prosesnya supaya tidak menghafal. Nanti bagaimana triknya saya akan sampaikan di akhir ya. Oke, biar lama-lama kita cukupkan di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang ini 180 minus.